Yo guys, welcome back to my channel ya. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang ada update dari seorang Pak Sumarji, yaitu manajer daripada tim nasional kita, tentang persiapan tim U22 menjelang AFF ya, dari tentang pemain yang akan datang, tentang Jens Raven ya, ada juga kabar tentang daripada proses naturalisasi oleh Romeni. Jadi untuk teman-teman pastikan untuk tetap menonton video ini sampai akhir ya. Kalau bisa jangan di skip agar tidak ada misleading atau salah daripada informasi yang didapatkan atau diterima ya. Oke teman-teman. Jadi berita ini saya dapatkan dari bolasport.com ya. Dan kita lihat apa yang dikatakan Pak Sumarji ya. Di video pertama ini ketika ditanya wartawan mengenai beberapa pemain yang mengikuti Liga Champions Asia ya. Seperti yang kita ketahui, Persib Bandung itu masih bermain di Liga Champions Asia, ketemu dengan Port FC ya, timnya daripada Asnawi. Jadi beberapa pemain seperti Kakang ya, Robi Darwis dan Asnawi itu belum menyusul ke pelatihan timnas di Bali ya. Jadi seperti apa kata Pak Sumarji, kita dengar ya. Kakang sama Robi sudah gabung. Kemarin dari Thailand dia langsung gabung dan sudah ikut latihan hari hari Jumat sudah bergabung. Kakang sama Robi sudah bergabung. Asnawi nanti kan klubnya itu kalau tidak salah main tanggal 4 kalau nggak salah ya. Okay. Kalau nggak 4, 5 ya. Setelah itu baru bergabung nanti. Berarti langsung ke Myanmar. Ya, kalau anak-anak belum berangkat, ya kita kan berangkat tanggal 5. Kami koordinasi lagi nanti apakah Asnawi selesai itu nanti langsung ketemu di Myanmar atau gabung di Jakarta. Nanti kita akan lihat ininya. Terus kalau Arhan sudah datang kemarin siang datang. Marcelino hari ini nanti sesuai schedule kedatangan kalau tidak salah itu jam 4 sore kalau nggak salah, 16 WITA waktu Bali. Untuk kapten tim sejauh ini Asnawi masih dipercaya atau bagaimana untuk Pak? Ya kalau lihat senior antara dua, kalau tidak Asnawi, Arhan. Nah itu ya, jadi dari Pak Sumarji ini mengatakan bahwasannya setelah pertandingan itu mereka langsung menyusul ya. Kalau Kakang dan Robi itu sudah menyusul ke Bali, sedangkan untuk Asnawi nanti dilihat lagi situasinya ya. Kalau tidak memungkinkan maka langsung ketemu di Myanmar ya. Kalau tidak bisa datang ke Bali untuk latihan, untuk sama-sama berangkat ke Myanmar ya, berarti Asnawi nanti dari Thailand langsung ke Myanmar ya. Jadi jumpa di sana aja. Dan mengenai Marcelino dan Arhan ini keduanya sudah tiba ya, dan diperkirakan Marcelino hari ini dan Arhan sudah tiba ya. Kemarin sudah nampak fotonya juga di Instagramnya tim nasional Indonesia ya. Jadi pemain nanti akan berkumpul dan terbang bersama-sama ke Myanmar di tanggal 5 ya. Lalu ada video apa lagi, kita dengarkan bersama-sama ya. Update oleh Romeni Pak sejauh ini gimana Pak? Oleh sesuai info yang kami terima, jadi memang sekarang ini sedang proses naturalisasinya. Ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, diharapkan nanti pas bulan Maret ketika lawan Australia itu sudah bisa bergabung dengan timnas. Kembali lagi kita akan ikuti perkembangan saya kira teman-teman media nanti bisa mengikuti lewat Pak Arya sejauh mana perkembangan kaitannya dengan Ole ini. Nah itu jadi mengenai Ole Romeni juga dibahas ya ketika ditanya oleh wartawan ya. Dan seperti yang kata Pak Sumarji ini masih on track. Nanti diperkirakan tuh bulan Maret bisa main ya. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya boleh nanti kita update melalui Pak Arya Sinulinga katanya ya. Jadi nanti begitu ada update lagi akan saya sampaikan di video-video saya selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman tetap mengikuti channel saya ini ya. Dan satu lagi ya, pastikan untuk menonton dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada berita yang terskip atau informasi yang salah daripada teman-teman. Oke? Lalu ada berita lagi, kita dengar lagi ya dari Pak Sumarji. Kenapa Sintayong nggak manggil Jens Raven sebagai lini depan ketika Rafael Struijk nggak bisa main gitu Pak? Mengharapkan hanya Hoki Caraka gitu Pak. Kenapa Pak? Ya, jadi itu juga sudah jadi pembahasan. Satu pertimbangannya adalah dari sisi pengalaman dan juga jam terbang, kaitannya dengan anak yang akan diturunkan di AFF memang sudah dipertimbangkan, lebih prepare dan lebih yakin ambil Hoki Caraka. Satu, karena juga Coach Shin melihat potensi yang ada pada Hoki Caraka
itu masih jauh lebih bagus, sehingga jauh lebih bagus dari sisi mental, jauh lebih bagus dari sisi pengalaman dan jam terbang. Kalau Hoki kan memang sudah terbiasa, satu sudah bergabung dengan timnas kita cukup lama sama-sama Coach Shin. Terus yang kedua juga jam terbang di klub juga luar biasa, ya cukup boleh dikatakan cukup bagus, sehingga dari pertimbangan-pertimbangan itu Coach Shin mengambil Hoki Caraka. Nah, jadi kata Pak Sumarji itu karena dari pengalaman dan jam terbangnya itu lebih bagus Hoki Caraka ya. Jadi ini tentang Jan Schraven yang tidak dipanggil ya. Ini banyak dari kita yang bertanya-tanya ya, kenapa tidak dipanggil si Jan Schraven ya? Apakah masih pemusatan latihan di Jepang? Dan ternyata kan memang tidak, karena beberapa pemain juga yang satu rating dengan Jan Schraven itu ada yang dipanggil ya, beberapa ya, seperti Kadek Arel gitu, ada dipanggil juga gitu loh. Tapi kenapa Jan Schraven tidak dipanggil? Sedangkan Rafael Struijk kan berdasarkan informasinya itu timnya Brisbane Roar baru melepas Rafael Struijk itu kalau kita sudah lolos ke semifinal dan final gitu. Jadi kita kekurangan striker. Kenapa tidak memanggil seorang Jan Schraven ya? Dan ini juga pertanyaan ya, apakah mungkin Jan Schraven menjadi the next Eliano ya? Karena kita tahu Jan Schraven ini rekomendasinya STY ya untuk dinaturalisasi, bukan daripada Coach Indra. Biarpun saat ini memang Jan Schraven itu banyak dipegang oleh Coach Indra, tapi seperti informasi yang didapat ini kan langsung dari STY. Kenapa tidak dipanggil ya? Ini juga menjadi pertanyaan ini. Kira-kira menurut teman-teman kenapa? Memang ya dari Pak Sumarji dibilang memang secara jam terbang, daripada kualitas memang masih menang daripada seorang Hoki Caraka ya. Tapi sedikit aneh sih bagi saya, karena ini yang langsung direkomendasi oleh STY gitu loh. Ya seperti itulah memang jawaban dari Pak Sumarji ya, bahwasanya menjadi jubir daripada STY. Bahwasanya ini setelah didiskusikan memang Hoki Caraka lebih bagus, jam terbangnya memang bersama timnas lebih banyak, dan dia sudah sering main di Liga 1. Itu memang ya bisa menjadi salah satu alasan sih ya, kenapa lebih memilih Hoki Caraka dibandingkan Jan Schraven. Padahal semuanya banyak dari kita yang berharapkan Jan Schraven dikasih peluang ya untuk main di U22 ya, karena kita pengen lihat juga kualitasnya di bawah STY langsung ya, bukan di bawah Coach Indra saja gitu loh. Tapi ya apa boleh dibuat ya, STY lebih memilih Hoki Caraka dibanding Jan Schraven ya. Jadi itulah alasannya ya, memang dari segi kualitas dan performa ya jawabannya ya. Oke, kita lihat lagi ada berita apa lagi ya. Ada kabar sempat kemarin bicara juga kabarnya Sintayong juga pengen manggil Rizky Ridho sama Witan Pak ya ke AFF kemarin. Ada kabar itu benar nggak sih Pak? Enggak. Dari awal emang nggak ada. Emang nggak ada ya? Nggak ada. Dari awal Ridho sama Witan nggak ada. Karena kan kebetulan kan sekuat untuk AFF ini kan juga Coach Shin juga selalu diskusi dengan saya. Oke. Kebetulan saya di PTN, memang kita harus selalu sama-sama ya, siapa yang rencana mau dipanggil. Memang dari perencanaan dari awal memang tidak ada nama Ridho dan Witan. Nah, ini yang kabar yang hoax ya. Ini yang kabar hoax, bahwasanya kemarin ada berita STY memanggil Rizky Ridho dan Witan ya untuk memperkuat tim U22 ini. Tapi sudah dibantah oleh Pak Sumarji langsung bahwasanya ini hoax, karena dari awal memang AFF ini dipakai tim U22. Jadi yang senior-senior nggak dipanggil, termasuk Rizky Ridho dan Witan. Jadi memang tidak ada nama mereka, dari awal pun sudah tidak ada nama mereka gitu loh ya. Itu adalah hoax ya, jadi sudah clear ya. Lalu kita dengarkan lagi pembahasan dari Pak Sumarji mengenai kita yang akan bertemu Vietnam di kandang Vietnam dengan tim U22 dan Vietnam dengan tim senior ya, seperti apa kita lihat. Seberapa optimis Bapak kita bisa menang di kandang Vietnam dengan pemain usia muda? Pertama, sebenarnya soal kalah menang lawan Vietnam boleh dikatakan kita akan fight betul, karena memang kita tahu bahwa selama ini memang rivalitas kita boleh dikatakan kalau lawan Vietnam itu ada aura tersendiri, sehingga satu anak-anak pun juga betul-betul akan menghadapi lawan Vietnam itu betul-betul all out lah gitu. Kalau bicara soal target ya kita harus bisa menang lawan Vietnam gitu. Maka apapun alasannya kan sepak bola kembali lagi, sepak bola itu kan tidak akan keluar jauh dari statistik para pemain kan begitu. Nah, jadi kalau kita melihat Vietnam itu sepertinya juga menurunkan boleh dikatakan banyak pemain senior, sementara kita U22 ya kita coba nanti kan kita akan beradu mental, beradu strategi dan beradu fisik. Nah, kita lihat nanti siapa yang lebih
siap, ya saya kira anak-anak kita, anak-anak U22 yang saat sekarang ini ada untuk AFF ini ya jangan diremehkan. Kita akan buktikan bahwa kita juga akan bisa bersaing dan kita akan mampu melawan Vietnam dengan segala kekuatan yang kita miliki. Nah, jadi kan kita bertemu Vietnam tuh di kandang Vietnam ya, dengan tim U22 dan Vietnam dengan tim senior mereka. Bahkan mereka preparationnya itu, persiapannya itu luar biasa sampai training di Korea ya mereka, ya, kita di Bali ya. Jadi banyak yang menanyakan tentang kesiapan dan apakah bisa menang. Jadi Pak Sumarji bilang ya di atas statistik kita memang ya perhatikan aja karena kita siap, biarpun kita tim U22 jangan diremehkan karena kita siap untuk beradu mental fisik ya. Di lapangan nanti juga kita siap ya. Jadi kita lihat aja memang ya motivasi dari para pemain juga adalah untuk menang gitu. Tapi kita buktikan nanti di lapangan seperti apa, memang ada gap umur ya. Tapi ya kita buktikan saja, jangan kita pantang mundur, kita maju terus ya dengan kemampuan dan mental yang sudah ditempa oleh STY ya. Semoga nanti kita melawan Vietnam kita bisa buktikan juga ya bahwasanya U22 kita juga bisa bersaing ya di Piala Asia ini ya, biarpun banyak yang meremehkan ya tim kita karena tim kita merupakan tim paling muda dengan rata-rata usia di 20 tahun ya, luar biasa di tim ya. Tapi semoga nanti kita bisa berbicara banyak di situ ya. Lalu ada berita tentang tim nasional kita ya yang di persiapan AFF ini ternyata sudah ada 4 nama yang dicoret ya dari pemusatan latihan ya. Ini dari Bola.com ID juga ya, dari Instagram, bahwasanya sudah ada 4 pemain yang dicoret daripada tim nasional U22 di Bali ya. Memang kemarin dipanggil kan 33, memang mau nggak mau tetap harus dikerucutkan menjadi 23 dan sudah ada 4 pemain yang sudah out ya dari pemusatan latihan ya. Salah satunya Alvan Swipe ya, pemain Persebaya ya. Lalu kemarin alasannya sih sebenarnya karena tim dokter bilang dia sakit ya, dan jadi tidak bisa mengikuti pelatihan lagi di Bali, jadi dipulangkan ya. Itu alasan dari Pak Sumarji ya. Jadi selain itu ada juga beberapa yang kemarin sudah dipulangkan duluan ya, seperti Jaki Asraf, Imada Tirto Wiratama, dan Arsya Ramadan Ahmad. Jadi sudah ada 4 pemain yang dipulangkan dari 33 nama ya. Kita lihat ke depannya seperti apa. Kita ikuti terus progresnya. Jadi tetap stay tune ya di channel saya Football Rig supaya mendapatkan informasi-informasi terpercaya dengan berita-berita yang jelas sumbernya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nge-like dan sudah nonton dari awal sampai akhir ya. Terima kasih dan ciao.